Mudah-mudahan sehat Bu ya. Insya Allah kasih sehat loh Pak. Jadi kok langsung merasa seger saya langsung kalau di dekat-dekat Bu Rati ini. Saya Bapak ini Pak. Iya. Ada keluhan nggak Pak? Keluhan Pak. Untuk keluhan sih ya karena saya hidup sendiri di sini yang lokal. Ini jangan-jangan ini bukan alat mengukur tensi nih Bu. Amin. Ini Alat pengukuran ini Pak. kebahagiaan. Jadi saya bahagia kalau dekat-dekat Bu Rati. Jadi Bapak mau naik konsumsi berapa hari Pak ya? Gimana luasnya Bu? 150 per 150. Normalnya? Normalnya 150. Ini kegiatannya gimana pada Bu? Ya kalau Ada yang kurang-kurang dari keluhan dari warga binaan apa Bu? sebelum ini keluhan bisa teratasi semua sih Pak. Oh iya. Kita juga melakukan screening kan Pak untuk warga binaan. Jadi kita deteksi, jemput bola juga teman-teman di dalam. Setiap ini ya, setiap apa penjadwalannya ada Bu ya. Siap. Oke, mungkin Sobat Georgia pengen tahu lebih lanjut bisa dipandu nanti sama ada host. Siap Pak. Ya, host datang-datang dipanggil Pak lupa masih ya. Oh, kita mungkin lupa Pak. Selamat pagi Sobat Georgia. Lupa. Izin Pak. Sini Pak, cepat. Izin Pak. Jangan. Makasih ya Bu ya, saya sudah diperiksa, mudah-mudahan ini juga bukan berlaku buat saya saja Bu, tapi untuk seluruh insan yang ada di hutan. Siap. Tentunya yang ada di sini sehat, tentunya juga keluarga kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan kita semua. Terima kasih semua ya Bu ya, Siap, saya beraktivitas dulu, silakan dilanjut kalau ngobrol-ngobrol santainya. Izin Pak ya kami. Tapi ingat, Ngobrol, Pak. jangan lupa kalau ada yang sakit dilayani Bu. Tentu. Di sini kami jalani hari-hari, namun tetap berkarya, bukan meratapi. RGEORGIA Rutan Georgia, Grogo ceria. Jangan pandang sebelah mataku buat kau terpukau dengan kata-kata tanpa terbata-bata. Ku pukul rima dengan rata. Rutan Georgia pasti bebas narkotika. Tak perlu rekayasa, rangkai saja dengan karya. Get closer, get closer, get closer, get closer. Tadi Kak Rutan periksa aku Bu, ngomong-ngomong. Kebetulan Kak Rutan, Bapak Kak Rutan itu rutin melakukan cek tekanan darah gitu. Karena di usia-usia 40 ke atas itu sangat rentan. Jadi memang kita harus jaga makan, jaga pola tidur. Kita boleh ngobrol panjang lebar kan Bu? Boleh, Nggak masalah ya. banget. Nanti karena Sobat Georgia mungkin sebagian pengen tahu nih apa di hutan tuh kliniknya bagaimana gitu kan. Kalau misalnya ada warga binaan yang sakit, berobatnya kemana gitu kan. Karena kalau langsung dibawa ke rumah sakit khawatir bisa lah gitu kan, ada yang Iya. pura-pura sakit atau Betul, gimana. betul. Ya tentunya kalau ada yang sakit, warga binaan di dalam pastinya akan diobati dulu di klinik ya, di klinik rentan Tanah Grogot bersama. Di sini sudah ada 3 perawat gitu. Jadi tetap dimonitor. Jadi tidak jauh-jauh ke rumah sakit, sampai cukup di klinik hutan. Insya Allah cukup. Sudah cukup di sini Bu ya. Betul. Benar sekali. Kemudian kita panggil Mas Nijar aja biar bisa Boleh. menampilkan CS-CS-nya Bu Rati. Iya betul. Mas Nijar ya mana Mas Nijar? Siapa Pak? Oke. Izin Pak, ini ada kue kebetulan lagi. dari warga binaan kami juga. Binaan Ini boleh roti di lagi Pak. bawa ke Oke, Mas siap, Nijar. siap. Izin dia kita kembalikan. Siap. Anu Mas Panggil. Nijar ya, panggilkan partner-partner Bu Rati. Siap Bapak, laksanakan. Start dulu dong buat kita semua. Ya, oke Komben, kita sudah kehadiran tiga Bintang tamu nampaknya. bintang tamu. Enggak ya, bukan yang bintang tamu sih, ganteng dan maksudnya. cantik. Narasumber ya. Oh ya. Iya. Hari ini kita sepertinya sedikit berbeda lagi. Di sini kita akan membahas tentang dunia kesehatan tentunya. Mungkin Ben Ada apa itu? perkenalan dulu seperti Ya, kan. yang paling muda Perkenalan dulu boleh. tipis-tipis dulu. Ya. Yang paling muda dan paling gagah ya. Iya, silakan Pak Hadi. Oh, terima kasih saya harusnya. Oh, muda ini. Terlihat tua ya. Oh, Karena udah pakai kacamata.
Silakan Bapak yang lebih senior kali ya. Ya, Pak, izin Pak, namanya boleh, terus aslinya dari mana Pak? Saya Hadi, aslinya dari Kutai. Dari Kutai. Kutai, Jadi, Pak, ya? Kutai Timur, ya. Kutai Timur. Pak, mohon maaf, memang sudah lama bekerja di klinik hutan, terus sebelumnya memang ada pengalaman bekerja sebagai perawat atau memang latar pendidikannya sebagai tenaga medis Pak? Boleh dong kita tahu. Ya. Pertama kali di poliklinik memang belum terbentuk, tapi sudah dapat tugas, cuma bukan medis atau orang medis belum ada. Jadi saya orang pertama yang ditugaskan di sini. Sebelumnya juga pernah bekerja di perusahaan migas, batu bara, dan puskesmas. Mungkin Om Ben kita lanjut ke wanita cantik. Boleh. Ya paling cantiknya memang. Paling cantik klinik, di ya. antara klinik. Dari 3 orang Bu. Iya. Silakan Ibu, perkenalkan Bu ke Sobat Georgia Bu. Profilnya sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Rati Anissa, asal dari Samarinda. Alhamdulillah. Sebelumnya saya bekerja di rumah sakit Islam. Pernah bekerja home care juga. Selanjutnya alhamdulillah 15 tahun sudah berada di Rutan Tenaga Rogot. Oh, luar biasa. 15 tahun kalau usia anak sekolah udah SMA kayaknya. Itu cukup lama Ben. Cukup Ben. lama. Sudah kenal pacaran ya kalau 15 tahun Iya. ya. Sebuah pengabdian yang luar biasa. Benar sekali. Ibu sebentar. Memang Bu, nampaknya bekerja di klinik ini asik kayaknya Bu, sampai betah sampai 15 tahun. Asik. Harus dibawa asik. Iya. Apapun. Ada rencana pindah Bu? Alhamdulillah masih setia dengan Rutan Tenaga Rogot. Iya. Karena Rutan Tenaga Rogot itu sudah jadi bagian dari hidup saya gitu, the part of my life gitu ya. Saya sedih dengar itu Mas. Untuk mengulik lebih jauh Om Ben, kita bertanya Nah, ini. dulu ke bapak-bapak yang terlihat Tuhan. Pada umur muda ya. Boleh perkenalkan namanya? Ini yang paling ganteng nih. Karena belum menikah nampaknya. Oh belum menikah? Tapi setahun yang lalu. Oh. Hampir bisa nomor WA-nya. Iya, boleh perkenalkan diri Mas Gio nampaknya namanya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gio Wangsa. Asal saya dari Kutai Kartanegara atau Tenggarong. Untuk di rutan ini saya bekerja paling baru kayaknya, cuma baru 1 tahun. Untuk Pak Hadi sendiri nih Pak, sudah berapa lama mengabdi? Ya pasti saya sama Bu Ratih Beda sebulan? selisih 2 tahunan. Oh saya kira beda Jadi sebulan saya Pak. sudah 16 tahun, mau ke 17 tahun sudah. Iya, Hampir punya KTP Pak ya, masa Iya. pengabdiannya. Iya, benar-benar. 1 tahun lagi Tapi dapat pensiun KTP. maksudnya. Ya dinikmatin aja. Yang penting kalau dinikmatin pasti betah. Insya Allah. Ini kan udah lebih tanya ke yang baru ini. Ya, mau ditanya apa nih? Ya. Sudah 15-16 tahun ini sudah menguasai. Kayaknya Sudah menguasai Medan sudah kami di sini. yang muda-muda jadi tumbal ini kayaknya. Gimana Om Gio, betah kah? Betah. Setahun ini gimana? Keluh kesahnya? Kalau saya sih ya dari malam kerja saya lama kan, lumayan selama ini saya udah bekerja kan 9 tahun itu kerja di Puskesmas Kembang Janggut gitu ya. Oh, Kembang Janggut. Iya, Puskesmas Kembang Janggut. Kembang Janggut naik daun ini. Jadi Boleh sebentar, boleh disapa dong warga Kembang Janggutnya. halo untuk warga Kembang Janggut, terutama buat Masih ingat? Ambau, sama tempat kerja saya Puskesmas Kembang Janggut. Halo, apa kabar? Halo Bapak Edi. Halo, semoga masih ingat ya sama Bapak Gio. Eka Puji, Eka Puji. Sebuti semua ya. Iya. Lanjut, lupa ya. Jadi kalau mau jujur ya, sebenarnya sih saya Pengen pindah. iya. Kayaknya langsung dia nih. Kosong lah gerobak. Kosong lah gerobak. Kita sudah cukup nyari. Ini baru 1 tahun ya saya menjalani, bagi tinggal jauh di Grogot sini dengan tidak ada keluarga, itu gimana ya rasanya itu ada juga kangen gitu mau kembali ke tempat asal. Cuma ya tetap jalan aja di sini, mungkin rezekinya emang kerja di sini. Pak, ini Sobat Georgia nih perlu juga kita tahu ya Bu ya. Maksud kita ini kan mengulik klinik nih. Iya. Kita kan mau tahu nih, apakah warga binaan itu berobat di sini tuh ada jadwalnya atau terserah mereka, ya kan? Terus sakit apa aja yang boleh berobat di sini, Pak? Nah, itu kita tanya dulu, Pak. Nih, yang pertama ke
Murati aja lah. Berarti aja lah. Bu, Biar ini lebih- untuk biar jadwal lebih tertib pelayanan dengan medisnya Bu. Kalau Hari untuk apa dan jam berapa itu Bu? jadwal, ya siap. Untuk jadwal berobat ya yang rutin ya. Kita sebetulnya kalau untuk hari sebetulnya Senin sampai Minggu pasti dilayanin. Tapi pada saat jadwalnya pagi kita buka klinik pukul 8.30 sampai 11.30. Tapi di luar dari itu teman-teman warga binaan silahkan datang klinik jika sifatnya urgent emergency. urgent, Bu, ya. Karena perawat kita ini bertiga ini sudah sip-sipan. Jadi pasti ada standby di klinik begitu sampai pukul 18.00. Itu standby Bu ya, standby ada di klinik. Standby. Nanti sisanya kalau malam jika ada yang sakit nih malam emergensi pasti nanti kita karena sudah terbiasa ya berapa belas tahun ini kita dihadapkan dengan situasi yang memang jujur sebetulnya ini tidak mengenakan gitu karena kita juga kekurangan dari dulu itu kekurangan tenaga medis. Namun alhamdulillah makin kesini makin banyak teman-teman medis bekerja sama jadi emergensi malam tetap ditangani on call, sistem on call. Dan alhamdulillah kami pun juga rumah semua kita dekat ya, Pak Hadi dan Mas Gio. Jadi tidak menjadikan suatu kendala yang berarti untuk kami untuk menangani jika ada emergensi warga binaan. Betul. Jadi buat Sobat Georgia ya, mungkin ada kerabatnya yang bukan menginap sih, apa sih namanya, lagi menjalani masa pidana ya di hutan. Pembinaan lah. Tidak usah khawatir kalau misalkan sakit, kita punya tenaga medis yang sudah berpengalaman. Nah, siang malam dilayanin. Saya ini mau bertanya untuk ke Bapak Gio, Ben. Kalau untuk Bapak Hadi dan Bu Rati kan otomatis 15 tahun itu sudah terbiasa nih untuk sistem on call. Benar sekali. Untuk yang setahun kan bagaimana nih rasanya Bapak Gio untuk on call 24 jam. Nah, perasaannya itu gimana? Ya. Siap. Gini ya. Sebenarnya sih Yang manusianya lah dulu, perasaan manusianya lah dulu ya. Jangan ada kakak lo ya. Dijujurkan kayaknya dia gak enak Pak. Soalnya yang ini kuning-kuning Pak, kita masih Gitu ya. Senior ya. jujur dulu Bapak Gio, habis itu harapannya. Baru kesan dan pesan ya. untuk on call 24 jam sih sebenarnya tidak terlalu bagi saya terlalu asing karena tempat kerja saya lama juga saya juga melakukan itu 24 jam pas kan saya ada 3 shift untuk pekerjaan. Jadi selama di sini 24 jam ya masih aman-aman aja sih, tidak ada terlalu pengaruh. Berarti Pak Hadi berarti perlu dicatat. Oh, Mungkin dia ini seminggu Siap. pun nggak masalah, dia 24 jam Sudah ya. Berarti kita bisa santai kan? Bisa santai. Karena biar yang pasang badan biar yang udah benar, dulu. Bu. Oh Sudah tidak. terlatih. Sudah terlatih 9 tahun di Kembang Janggut. Puskesmas Janggut. Ini saya boleh nanya nggak nih, ada nggak situasi mungkin ya yang harusnya kita tidak ke kantor, misalnya kita harus selesai mandi belum masang celana sudah ditelepon ada pasien gawat tuh, ada nggak kadang seperti itu Pak? Kalau saya sering Pak ya? melahirkan di mobil juga. Maksudnya gitu kan mungkin jasad kita di luar, cuma otak kita tuh sudah di sini. Sudah di sini Pak ya? Sudah di sini pokoknya. Tapi jangan lupa Pak dipakai celananya. Kayaknya curcol ini teman ini kayaknya. Mandi ke klinik Pak ya. Mandi ke klinik. Makan klinik lagi nih. HP standby terus gitu. Itu waktu saya masih sama Bu Rati. Nah, ada Gio mungkin ya Sudah terbantu juga ya. gitu. Ya. Sekarang Gio Pak yang dipikirin. Mandi. Kalau dia lagi juga kan nggak enak badan segala macam pasti kita lakukan. Gantian Pak kan ada sip-sipan Pak ya. Ada waktunya. Ada Gio. waktunya ya. Cuma memang suka dukanya kita harus siap. Iya, Suka betul. dukanya kita harus siap. Harus siap, Pak, ya. Kan nggak bisa diprediksi yang sakit kapan. Asal jangan banyak dukanya aja ya Sama kawan ya. dukanya, iya. Ini warga binaan ini biasanya sih sakitnya apa? Yang sering banget dikeluhkan warga binaan di hutan Tanah Grogol. Saya kan Bu Rati. Ya, terserah Pak. Anyone. Yang senior aja deh. Senior aja lah Pak. Yang lebih lama bekerja di sini ya. Iya, kalau saya sih pribadi, kalau penyakit orang berkumpul ya, biasanya itu gatal, sesak napas, namanya berkumpul kan. Itu. Jadi lumrah sih kalau penyakit itu sering terjadi. Nggak hanya di rutan aja, saya rasa di tempat-tempat berkumpul lain, pondok pesantren segala macam. Tinggal kita nanti bagaimana caranya personal hygiene-nya orang, terus lingkungan juga harus di. Jadi semua faktor kita ini kan kita padukan biar jangan hanya mungkin nanti diberi obat, tapi juga lingkungan kita juga harus diinginkan. Kalau saya sih pribadi yang paling banyak sih gatal apa segala macam.
Kedua, mungkin saluran pernafasan, Ya. karena memang kan orangnya berkumpul. Kumpulan over kapasitas juga Pak. Kapasitas. Yang harusnya ditempati 5 orang ditempati 20. Oh iya benar. Terus selain gatal-gatal nih Pak, sesak napas, apalagi nih yang biasa terjadi penyakit yang di sini? Nah, apa tuh Pak? Banyak, ada penyakit yang menular dan tidak menular di sini. Nah, mungkin sudah Bu Rati aja yang jelasin. Ya, gantian, Karena Bu Pak, Rati lebih kencang juga itu. Kalau apalagi masalah kebersihan, oh dia keliling-keliling. Oh, Betul. begitu dia lewat, langsung ada yang pura-pura Ada bersih tuh. lah, ada yang pura apa-apalah. Iya betul. Ada apa namanya? Slogan program ya? Medsosan ya? Ya, medsos. Medis apa namanya Pak? Medis, Kita keliling itu. Ya, Pak. medis. bisa sih. Keliling. Jadi kita keliling, jadi tidak hanya warga binaannya aja ya teman-teman yang datang ke klinik. Jadi kita juga sifatnya kontrol ke tiap blok gitu. Jadi kita bawa tensi, Istilahnya jemput bola, ya, benar. betul Om San. Jadi teman-teman itu kita lebih caring lagi lah sama mereka gitu kan. Iya, mungkin teman-teman warga binaan kadang ada yang malas Bu ya. Padahal udah sakit kok malas gitu ya. Kalau malas tidak saya kasih obat. Maksudnya malas buat ke klinik gitu Bu? Mungkin ada yang tidak bisa bangun ya. Oh, itu yang perlu Betul. Jadi dijemput, Bu ya. karena kan dalam kapasitas penuh di dalam itu kan mungkin ada sesama teman warga binaan yang tidak care dengan temannya. Jadi ada yang demam atau berhari-hari ternyata tidak tidak datang ke klinik, tidak ketahuan gitu kan sakitnya apa. Akhirnya kami dengan ada sifatnya kontrol itu kita jadinya tahu bahwa di dalam itu perlu gitu kan, perlu bahwa detensi gitu kan, atau bahkan mungkin ada perawatan yang lain, misalnya ada yang luka nih atau apa, jadi tidak perlu tiap hari ke klinik, kadang kami yang datang untuk mengganti perbannya. Betul. Gitu. Berarti tidak semudah yang kita bayangkan tugas di klinik Bu ya. Oh tentu. Iya loh Om Ben sama Om San. Kita Dilihat juga dari- punya pasien yang harus diantar terus Betul, tiap tiap minggu. Iya Tiap benar. minggu, betul. Saya lihat di laporan tuh ada pasien cuci darah juga ya, yang harus diantar setiap hari dan Minggunya. setiap minggunya ya. Cuci darah. Dan jamnya pun kita baru bangun itu udah nyampe rumah sakit aja. Itu Begini. jam 6 kalau tidak salah ya, jadwalnya jam 6 Ya pagi. dia lah yang mengerti gitu. Tapi sempat mandi ya. Berhubung yang muda ya. Masih sempat mandi ya. Bisa dia. Mandi. Dia yang lebih tahu gitu. Tapi Om Ben, gini Om Ben, ini kan mungkin Sobat Georgia banyak nggak tahu nih. Kalau kita misalnya jadi warga binaan, terus kita ingin berobat nih, kita itu harus punya KIS kah, jam kesmas kah, BPJS kah? Nah, apakah gimana gratis nih? dari Iya, negara? Apakah gratis negara yang tanggung atau gimana? Mungkin Nah, bisa dijelaskan mungkin Bapak, bisa dijelaskan, Ibu, Pak Gio. atau Om. Atau ini sudah dalam ini. Dalam ini kayaknya. Senior aja ya. Cari aman, cari aman. Pertanyaannya dalam gitu. Dalam. Cari aman lagi. Silakan Pak Hadi. Pertanyaan dalam ini. Kalau dari segi prosedur atau anggaran, negara juga menganggarkan untuk dari kementerian ada, tapi saya tidak akan menyebutkan nominal karena mungkin porsinya benar atau ini ya pasti dari negara ada. Ya, jadi Terus kesimpulannya itu ya. kita kerjasama juga dengan pihak BPJS Kabupaten Pasir dan Panajam selama karena kita kan menampung 2 tempat ini. 2 kabupaten Pak ya. 2 kabupaten. Jadi biasanya kalau untuk pengobatan rawat jalan kita kebanyakan menggunakan fasilitas negara aja yang di Kemenkumham. Tapi biasanya kalau rujukan yang biasa kita terkendala, tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini kendala itu sudah berkurang. Artinya kerjasama kita dengan pihak dinas baik Panajam dan Tanah Grogot sudah berjalan Pak ya. sudah berjalan. Ya nanti lah yang nambahin lagi kan. Ya, infonya Iya. sudah hampir berapa persen nih Bu yang sudah punya BPJS nih? Jadi untuk BPJS, alhamdulillah selama dia berdomisili dan berwarga binaan, maksudnya tinggal Di untuk wilayah Tanah Grogot dan Kabupaten Penajam. Penajam, itu akan di cover seluruhnya. Nah, Jadi alhamdulillah tidak usah takut, warga binaan kita insya Allah akan tercover untuk masalah Jadi kesehatan. kesimpulan Om Ben gratis. Gratis. untuk di klinik. Jadi teman-teman Sobat Georgia sudah kita dengarkan langsung tadi ya, masalah biaya tanpa dipungut biaya. Mungkin kalau lagi dirawat mungkin ya uang-uang buat pasiennya aja, keluarga bantu buat dia makan. Siapa tahu tidak mau makan di rumah sakit kan? Siapa tahu ada keluarga besuk, bolehlah dibantu mereka untuk cari suasana yang baru buat makanannya. Kan kalau sakit seleranya berkurang. Tapi kalau untuk biaya pengobatan semuanya gratis. Begitu Pak ya? Iya. Itu saya kayak orang BPJS jadinya. Bukan paskes ya.
Nanti nyebut-nyebut merek lagi. Nah, jadi Om Ben ini juga ada pertanyaan titipan lagi nih Om Ben. Titipan Lagi nih. Waduh. Tanpa nama anonim. Bu. Anonim. Nah, jadi mereka itu bertanya, apakah klinik di Rutan itu mempunyai sertifikat atau surat-surat yang legal itu? yang legal dari pemerintah tentunya ya, dari dari pemerintah. Nggak langsung sengonyong-ngonyong Ada gitu ya. ada klinik, ya kan tiba-tiba tuh. Karena kan pasti ada tanggung jawabnya Bu ya. Nah, betul. Nah, jadi Itu perasaan harusnya saya yang nanya tadi. Oh ya, Ikut Bu Ratih aja dulu. Kayaknya Bu Rati atau Om Gio? Om Gio, Serahkan sama senior Om Gio aja. Om Gio? Sobat Georgia nampaknya mau yang ganteng ini. Iya. Atau kita kasih posisi yang lain. yang Tanya muda, yang dia. muda. Ini buat masalah klinik yang ini saya serahkan sama senior saya dulu. Loh, saya kira mau jawab. administrasinya. Kok melimpahkan sih? Oke Bapak yang 16 tahun, Bu Ratih 2 bulan. Bu Ratih lebih hafal. Jadi alhamdulillah sejauh ini Om San dan Om Ben klinik kita sudah tersertifikasi. Jadi izinnya, jadi kita semua legal ya, legal. Alhamdulillah sudah ada sebagai klinik Pratama, ada dokter penanggung jawab juga. Jadi semua tindakan dan apapun sifatnya terapis atau apa kita legal gitu untuk warga binaan. Alhamdulillah. Jadi kita juga semua jadi pasien-pasien yang di sini yang sudah tercover BPJS ataupun ini belum. Jadi semua bisa berobat di Rutan Tenaga Obat di klinik. Karena kita sebagai klinik Pratama ya. Klinik Berarti bisa kita namakan Tenaga Obat. klinik Pratama Georgia ini ya. Betul. Wajib diajukan. Wajib diajukan. Georgia tuh otak saya jadi negara lain gitu ya. Negara Georgia itu Pak, Grogot ceria. Oh, Ceria. Georgia ya. Jadi Sobat Georgia, jangan khawatir. Klinik kita sudah berizin, sudah bekerja sama juga dengan paskes-paskes yang terdekat. Untuk rujukan pun mudah di sini dilakukan. Jadi keluarganya yang ada di tahan dan menjalani masa pidana bila sakit itu sangat gampang. Prosedurnya sudah jelas Pak Ibu ya. Betul. Apalagi nih Om Ben yang harus kita kulit. Ada masih banyak. Rawat jalan dan Rawat inap. jalan. Mungkin Nah, sehari kira-kira melayani berapa pasien nih Pak? Paling banyak pernah berapa pasien Pak? Ya, kalau untuk rawat jalan sih rata-rata antara kisaran 20 sampai 25. Kadang ada juga 25. kalau kayak COVID kemarin kan itu meningkat semua. Meningkat Pak ya. Pasien-pasien ISPA segala macam. Tapi tetap bisa diatasi. Tetap bisa, alhamdulillah. Dan memang alhamdulillah tidak ada yang meninggal juga waktu masa-masa COVID. Tapi alhamdulillah juga Om Ben sama Om San, kita kan tidak semata-mata klinik aja nih. Dari pihak Puskesmas juga sering bekerja sama Pak ya. sering. Mungkin ada programnya di sini ada program ya. mereka memberi Screening. screening, dan pusling, pusling. di sini. Jadi kita dapat masukan segala macam, Support, kadang support bantuan obat-obatan juga ke sini. Jadi luar biasa Pak ya. Luar biasa. Pelayanan yang diberikan oleh klinik. Tidak hanya internal saja, kita juga bekerja sama dengan eksternal Pak ya. Eksternal, iya. Seperti Puskesmas Tanah Grogol, screening mungkin screening TBC kali Pak ya biasa ya. TBC, HIV, hepatitis. Oh, semua di screening, Pak ya? Semua, termasuk sipilis ya. Oh ada semua di screening. Oh, sipilis. jadi insya Allah berarti sehat Rutan Grogol Pak ya. Sehat. Bu ya. Penghuninya. Penghuninya, insya Allah. Karena kita sudah cegah. Nah itu. Terus juga kan Om Ben sama Om San, wanita-wanitanya juga diperiksa. Itu Iya, siapa yang iya. besar? Tapi yang periksa bidan, bukan kami. Saya kira Om Gio. Ada beliau-beliau yang Bukan Om Gio Pak. Jadi saya tambahin nih, Om Ben. Jadi warga binaan wanita itu ya, kalau saya perhatikan siklusnya itu ya. Ini kayaknya siklus lebih- apa, Bu? Siklus Siklus berobat. berobatnya. Oh. Jadi kayaknya lebih senang berobatnya dengan bapak-bapaknya ini kayaknya ini, dengan mas-mas Oh, gantengnya ini. mungkin mereka Bu punya jadwal piket itu di luar klinik. Jangan-jangan di fotokopi itu. Tapi kan Ibu nggak jauh benarnya dengan Nah, KLK maksudnya. kita mendampingi Rutan kontrol ya ke blok. Terus Rutan nanya, itu antrian apa katanya panjang ya kan? Ternyata kita selidiki, Cross check. itulah cross check tiketnya berarti orang berobat. Oh berubah. Bukan bagi minyak ya. Bukan. Bagi minyak, bagi sembako. Bagi minyak Bu. Begitu. Berarti mungkin zaman Bapak itu piket cuma 20, mungkin pas piketnya berarti bisa 40 Pak. Bisa lebih Om Ben. Bisa lebih. Karena perbandingannya 1:500-an kalau Bu Nah, nanti. karena pasien itu sakit. Jadi berarti menang banyak ya. Iya. Karena kalau orang udah sakit kita datang ke dokter nih, dokternya senyum aja kita sudah rasa terobati gitu ya kan. Nah, itu namanya komunikasi apa tuh yang pelayan Terapeutik. Terapeutik. Nah, benar sekali.
Bisa jadi, karena memang Bu Ratih yang paling wahnya kan di klinik kan. Benar. Artisnya lah. ibaratnya. Kalau orang datang tuh dilayani dengan baik ya. Misalnya ada yang masuk gitu kan, sakit apa, ibu, bapak, itu kan kita sudah tersentuh Iya, tuh. benar. Yang tadinya sakit gigi pindah sakit kepala. Anda ya, maksudnya sakit gigi Sakit berkurang. kepala, sakit dong ya. Om Gio? Oh, Om Gio seperti mau menjelaskan. Iya. Rawat inap Om Gio. Rawat Banyak yang inap. mau diomongin kayaknya sama Om Gimana Gio. kan Om Gio nih masih muda nih. Misalnya ada yang berobat tuh wanita, pada saat sore kan tidak ada berarti nih. Bagaimana? Apakah itu ada yang pura-pura sakit aja buat ketemu perawat gantengnya atau gimana itu? Apakah memang sakit benar-benar sakit gitu? Selama ini gimana? Ya, Siap gini Om ya. Izin karena saya mungkin yang paling muda kali Pak. Lagi kayaknya. Jadi untuk warga binaan yang perempuan setiap saya piket itu lumayan sih yang berobat gitu. Nah cuma saya tetap profesional aja sih. Jadi Pecah ya. apapun yang mereka ini saya tetap melayani sesuai dengan tugas saya sebagai perawat gitu. Jadi meskipun ada yang lirik saya KW-nya ya saya tetap layani aja sih. Ya harus itu bukan ngelirik, itu dia memang berkomunikasi kan. Oh ya, nah itu beda Om. Oh, Melirik beda. sama mau berobat itu beda. Oh beda. beda. Jadi Om ini perasaannya dalam juga ya. Sama Om Gio ini nggak tampil di YouTube jadi Nanti kita akan tuh. Oh gitu ya. Oh, dilirik Tahu ya. Jadi gimana nih Bapak? Apalagi yang perlu kita jelaskan untuk teman-teman sobat Georgia? Ya, yang masih banyak info-info nih yang perlu sobat pertanyaan-pertanyaan. Georgia tahu nih tentang klinik pelayanan kan sudah. Oh ya, tentang ini sampah medisnya. Oh iya benar. Nah, itu kan Iya. cukup berbahaya nih kalau tidak dikelola dengan baik ini, Pak. Yang gini Om ya, untuk yang sampah medis rumah yang jarum-jarum suntik itu di sini kita ada tempat pembuangannya gitu ya. Jadi kita sampah medis ini untuk buang sampah kita ada bagi 3. Itu yang buat sampah organik, non organik sama yang sampah medis limbah tajam gitu. Jadi nanti itu kita bisa pisahkan, terutama yang jarum suntik ya, itu kita ada tempat sendiri yang kita sampahnya. Terus untuk pemusnahannya di sini kita sudah ada kerjasama sama pihak ketiga. Oh, pihak ketiga. Iya, pihak ketiga Pak. Jadi untuk sampah medisnya, jadi kita sudah penuh, nanti kita oper ke pihak ketiga untuk memusnahkan sampah medisnya. Jadi untuk sampah medis ini di sini aman. Aman ya. Ya. Jadi sobat Georgia tidak perlu khawatir. Di sini tidak ada mungkin penyebaran penyakit melalui sampah medis. Limbah medis tidak mungkin terjadi, Pak ya. Karena sudah dimusnahkan melalui pihak ketiga tadi. Sesuai SOP-nya ya. Sesuai Om Gio. SOP. Ini untuk ibu ya, karena ibu kan perempuan sendiri nih. Sukanya dan dukanya apa sih selama sekitar 15 tahun Bu ya bekerja di klinik 15 sini tahun Bu? 1 bulan Bu ya. Iya kan, karena tidak mudah Bu ya, kan kita punya keluarga di rumah. Mungkin pagi-pagi harus goreng ikan dulu, tiba-tiba ditelepon ada pasien, pas sudah sore pulang tiba-tiba ada lagi pasien gawat. Nah itu apa Bu? Apakah memang sudah biasa atau bagaimana Bu? Sudah terbiasa ya dengan pola seperti itu. Jadi memang mentalnya sudah ditempa. Itu yang pertama, mental dulu. Kemudian fisik. Fisiknya ya alhamdulillah survive aja, bertahap aja sudah Survive, 15 tahun ini. Karena kalau saat saya tidak bisa handle, kembali lagi ke Pak Hadi. Nanti kita makanya itu komunikasi itu penting. Jadi antar kami bertiga ini harus membangun komunikasi yang baik, begitu. Walaupun ada jadwal Bu ya, tapi tetap bisa fleksibel. Artinya fleksibel gitu. Karena lumrah ya kita manusia, kadang ada apa urgent juga gitu kan, petugas juga manusia, apa sesekali juga ada kebutuhan sifatnya krusial, yaitu tadi. Jadi kita sama-sama membackup untuk saling membantu gitu. Yang penting intinya satu, kepentingan warga binaan nomor 1 Rutan Tanah Grogol. Iya. Terus ini Bu, kan Ibu perawat perempuan ya, Iya. kan yang dilayani ini, mohon maaf, ada yang mantan preman, mungkin ada yang pernah jahil nggak Bu? Maksudnya ada yang pernah bikin kita terancam nggak selama Ibu bekerja selama 15 tahun ini? Karena kan mohon maaf, perempuan kan biasanya dianggap lebih sedikit lemah daripada laki-laki. Sedikit aja Bu, sedikit lebih lemah. Nah, mungkin itu bisa jadi. Tapi kalau untuk Ibu Rati kayaknya nggak sedikit lebih lemah, sedikit lebih kuat. Mereka yang tebar-tebar pesona kayaknya ya. Tebar-tebar pesona. Ada nggak Bu pengalaman Bu terjadi kita terancam gitu Bu? Oh, alhamdulillah di sini warga binaannya semua baik ya. Alhamdulillah baik. Baik, bisa diatur,
kooperatif. Artinya itu bukan jadi suatu ancaman untuk kita bertugas gitu kan pada saat bertugas. Jadi ya alhamdulillah sejauh ini kita juga bekerja juga dengan aman, kondisinya kondusif. Jadi ya kita sama-sama warga binaan juga aman, kita pun juga aman gitu. Tadi kan Pak, wanita keluh kesah atau ada cerita-cerita yang Unik nggak? unik ya? maksudnya untuk dari segi lelaki Pak. Kalau berarti kan wanita tapi pasti berbeda cerita. Pertama, satu, kalau misalnya di sini tidak bisa disamakan kayak berobat di luar. Contohnya, kalau memberi obat juga nggak mungkin harus semuanya kan dikasihkan. Keping biasanya kan kalau di luar Pak ya? Atau untuk 3 hari. Di sini nggak bisa. Paling tidak ini untuk sehari aja. 1 hari Pak. Jadi kalau besok dia kesini, baru kita kasih lagi. Bahkan minumnya itu di depan kita ya. Minumnya bahkan di depan kita petugas. Pastikan Tidak dulu. disalahgunakan. Tidak disalahgunakan, betul. Pastikan itu dulu. Terus memang di sini juga harus ada ketegasan kan, karena wibawa juga harus dijaga. Karena macam-macam orang di sini juga karakter juga beda-beda. Ada yang memang biasa keras di luar, masuk sini juga mungkin terbawa-bawa itu, kita juga harus kuat juga gitu. Tegas lah, paling tidak tegas dengan itu. Jadi nggak terus prosedur juga harus kuat. Karena kalau sembarang memberikan obat juga kan, terus ya di sini juga pengobatan tidak terlalu jauh, karena pengobatan dasar mungkin hampir sama dengan di klinik di luar, kayak di puskesmas pembantu, karena penyakitnya juga tidak terlalu parah kalau di sini pengobatan dasar. Jadi memang harus petugas klinik tidak juga harus keras, tidak juga terlalu lemah, tapi komunikasi harus profesional lah. Profesional ya. Kan ada yang takut jarum suntik ya, tidak sesuai dengan tato. Oh gitu, pengalaman juga Bu, ya? Jadi waktu memang harus disuntik itu gimana Bu? Iya. Apakah lari dia Bu? Oh tidak, kita ya itu tadi membangun komunikasi terapeutik, artinya mau sehat apa tidak kita kembalikan gitu. Jadi makanya kadang itu cerita lucu juga, tidak sesuai dengan badan yang penuh tato gitu kan. Tiba-tiba pada saat ada tindakan medis diinfus atau disuntik ternyata mereka takut gitu. Karena penampilan itu tidak selalu melambangkan keadaan hati kita. Betul Om Ben. Kelakuan kita, banyak koruptor yang rapi tapi dia di koruptor. Cuas. Rambut gondrong, banyak yang jadi guru ngaji. Betul Om Ben ya. Nah, apalagi perawat-perawat ini kan maksudnya pahlawan juga sih, pahlawan kesehatan lah ibarat kata kan. Tidak mungkin kalau kita melayani dengan baik akan dibalas dengan keburukan, tidak mungkin. Apalagi orang dalam keadaan sakit, misalkan dia berdoa, karena doa yang diijabahkan salah satunya doa orang yang sedang sakit. Iya. Makbul. Ya, itulah ya. Jadi pengalaman suka dukanya kami dengan kondisi warga binaan di sini, tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa gitu kerabat. Artinya yang nomor satu dulu yang dihadapkan kondisi itu adalah kami ini yang perawat kami bertiga ini. Jadi ya itulah, selama mereka percaya, kami pun juga percaya dengan mereka begitu. Karena situasi sakit berbeda dengan sehat. Jadi bagaimana caranya petugas ini memberi rasa nyaman untuk warga binaan. Itu Apalagi rasa kan dia nyaman. kondisinya kan lagi di dalam penjara. Betul. Otomatis kan Jauh dari keluarga Om. jauh dari keluarga, mental sudah turun nih. Jatuh mental. Jatuh. Jadi mentalnya jangan lihat di sini dong jatuhnya. Berat petugas ibu menaikkan mental mereka lagi kan. Habis itu nyembuhkan penyakitnya lagi. Jadi sakit itu tidak hanya badan ya, artinya kesehatan mental itu yang nomor satu. Untuk kami kesehatan mental yang tetap harus terjaga. Jadi bagaimana caranya warga binaan ini tetap harus disupport ya Om Ben, Om San. Insya Allah kalau sudah kesehatan mentalnya bagus terjaga, kesehatan badan insya Allah akan didapat begitu. Baik, sudah cukup panjang nih bincang-bincang kita ini. Kalau kita naik mobil dari Grogol udah nyampe Penajam nih. Baik, terima kasih. Mungkin kita tutup aja ya. Semangat terus. Tetap sehat, tetap semangat, dan satu lagi apa? Tetap menjaga kesehatan mental. Sobat Georgia, sekian podcast kita ya. Spesial nih untuk Sobat Georgia, kita podcast langsung dengan petugas klinik yang ada di Rutan Tanah Grogol. Tetap sehat dan tetap semangat Sobat Georgia. Ready and get closer.